Kisah ini dimulai dengan seorang wanita bernama Millie yang datang ke sebuah rumah mewah untuk melamar pekerjaan sebagai pembantu. Setibanya di sana, Millie disambut dengan ramah oleh pemilik rumah bernama Nina. Setelah berbincang singkat, Nina mengajak Millie berkeliling rumah sambil menjelaskan kalau pekerjaan sebagai pembantu mengharuskan Millie tinggal di rumahnya. Setelah memperlihatkan seisi rumahnya, Nina mengatakan akan menghubunginya lagi mengenai keputusan penerimaan. Di balik sikap tenangnya, Millie sebenarnya menyimpan masa lalu kelam dan resume yang ia gunakan hanyalah kebohongan agar lebih mudah diterima. Faktanya, Millie baru saja keluar dari penjara setelah menjalani hukuman selama 10 tahun dan hidup terlunta-lunta hingga tidur di dalam mobil. Setelah beberapa hari menunggu, Millie akhirnya menerima telepon dari Nina dan dinyatakan diterima sebagai pembantu. Tanpa membuang waktu, Millie langsung mendatangi rumah Nina dan tidak sengaja bertemu dengan seorang penjaga kebun bernama Enzo yang memiliki kepribadian tertutup. Saat memasuki rumah, Millie terkejut melihat kondisi rumah yang berantakan dan Nina langsung mengantar Millie ke kamarnya. Setelah itu, Nina memperkenalkan Millie kepada suaminya bernama Andrew dan anak mereka bernama Cecilia. Namun Andrew, ia tampak kurang antusias dengan kehadiran Millie dan tetap bersikap baik. Kemudian, Nina memberi sebuah ponsel kepada Millie agar ia bisa menghubunginya jika terjadi sesuatu atau membutuhkan bantuan. Keesokan paginya, Millie terkejut melihat Nina sedang marah besar karena tidak menemukan dokumen pekerjaannya dan menuduh Millie telah membuangnya. Namun beruntungnya, situasi akhirnya mereda setelah Andrew datang dan mencoba menenangkan istrinya. Setelah Nina pergi, Andrew meminta maaf karena akhir-akhir ini Nina sering mengalami stres hingga membuat mentalnya tidak stabil. Sebelum tidur, Millie diam-diam membuka Instagram Andrew dan mulai terpesona dengan ketampanan majikannya. Di saat yang sama, Andrew tiba-tiba datang ke kamar Millie sambil membawa kue. Karena suasana yang semakin terbawa perasaan, Andrew tanpa ragu langsung mengajak Millie untuk menanam singkong. No. Meski sudah bebas, Millie tetap wajib melapor kepada petugas pembebasan bersyarat dan menceritakan pekerjaan barunya sebagai pembantu. Setibanya di rumah, Nina memperkenalkan ibu mertuanya bernama Evelyn yang datang membawa beberapa barang antik dari Cina dan meminta Millie untuk menjaganya. Di malam harinya, Millie terlihat tidak bisa tidur dan memutuskan pergi ke ruang tamu untuk menenangkan diri sambil menonton TV. Namun kejadian itu tidak sengaja dipergoki oleh Andrew yang membuat Millie sangat terkejut. Bukannya marah, Andrew justru duduk dan menemani Millie sambil menceritakan kehidupan mereka masing-masing. Namun secara tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan kehadiran Nina yang membuat Andrew langsung pergi untuk menghindari keributan. Setelah itu, Nina memperingatkan Millie agar tidak lagi mendekati Andrew dan memintanya berpakaian lebih sopan. Beberapa hari kemudian, Millie tidak sengaja mendengar gosip dari teman-teman Nina kalau selama ini Nina mengalami gangguan mental dan harus rutin mengkonsumsi obat agar tidak kambuh. Mendengar gosip itu, Millie sangat terkejut dan kecurigaannya semakin kuat ketika ia menemukan banyak sekali obat di kamar mandi Nina. Tidak berhenti di situ, Millie kembali mendengar cerita dari salah satu pembantu teman Nina kalau Nina pernah mencoba menenggelam anaknya dan bahkan mencoba mengakhiri hidupnya hingga harus dirawat di rumah sakit jiwa. Sejak saat itu, Millie semakin sering melihat perubahan sikap Nina yang tidak stabil, kadang ramah, namun di lain waktu dingin dan mudah marah. Di suatu hari, Nina pergi keluar kota bersama anaknya dan meninggalkan Andrew bersama Millie di rumah. Mendapat kesempatan itu, Andrew langsung menghampiri Millie dan mengajaknya keluar untuk menonton sebuah pertunjukan. Mendapat ajakan tersebut, Millie tanpa pikir panjang langsung mengiyakan ajakan Andrew. Di malam itu, mereka menghabiskan waktu bersama layaknya sepasang kekasih dan melupakan sejenak status mereka sebagai majikan dan pembantu.
Setelah itu, Andrew memutuskan menyewa 2 kamar hotel agar mereka tidak tidur di kamar yang sama. Namun saat hendak tidur, Millie panik setelah menerima banyak pesan dari Nina yang menanyakan keberadaannya dan mengancam akan memecatnya. Karena panik, Millie langsung menghampiri Andrew di kamarnya dan menceritakan tentang ancaman tersebut. Namun dengan santai, Andrew berusaha menenangkan Millie dan berjanji kalau semuanya akan baik-baik saja. Di tengah situasi panik, Andrew malah terbawa suasana dan tanpa pikir panjang langsung mengajak Millie untuk menanam singkong. Keesokan paginya, Andrew langsung meminta Millie untuk merahasiakan kejadian semalam dari Nina. Setibanya di rumah, Nina tiba-tiba meminta maaf kepada Millie atas pesan kasarnya semalam dengan alasan ia sedang stres. Namun saat sedang makan, Nina secara mengejutkan memberitahu Andrew kalau Millie adalah seorang mantan narapidana. Mendengar hal itu, Millie sangat terkejut karena ternyata selama ini Nina sudah mengetahui masa lalunya. Setelah itu, Nina menyuruh Millie pergi berbelanja kebutuhan dapur dengan menggunakan mobilnya. Saat berbelanja, Millie tanpa sengaja bertemu salah satu teman Nina dan memberitahu kalau ponsel pemberian Nina sebenarnya telah dilacak. Mendengar perkataan itu, Millie semakin panik terlebih ketika ia ditangkap polisi karena mobil yang digunakan dilaporkan sebagai mobil curian. Karena kejadian itu, Andrew langsung mendatangi polisi dan menjelaskan kejadian sebenarnya hingga Millie dibebaskan. Namun setibanya di rumah, Nina langsung meluapkan amarahnya karena telah mengetahui perselingkuhan mereka dan mengancam akan melaporkan Millie ke petugas pembebasan bersyarat agar ia kembali di penjara. Karena sudah muak dengan sikap Nina akhir-akhir ini, Andrew justru membela Millie dan mengusir Nina dari rumahnya. Setelah Nina pergi dari rumah, mereka akhirnya hidup bersama selayaknya suami istri dan hampir setiap hari menanam singkong. Namun di suatu hari, Millie tidak sengaja menjatuhkan porselen berharga milik ibunya Andrew setelah terkejut melihat Enzo yang menatapnya dari luar. Melihat porselen ibunya hancur, Andrew sangat syok dan langsung memarahi Enzo sekaligus memecatnya. Meskipun Millie telah merusak barang ibunya, Andrew sama sekali tidak mempermasalahkannya dan kembali mengajak Millie untuk minum-minum sambil menanam singkong. Keesokan paginya, Millie terbangun seorang diri dan sangat panik setelah mendapati pintu kamarnya terkunci. Mengira Andrew sedang bercanda, Millie langsung meminta Andrew untuk membuka pintu kamarnya. Namun ia mengatakan bahwa itu bukan candaan melainkan hukuman karena Millie telah merusak barang ibunya. Di sisi lain, alih-alih merasa bersedih karena telah diusir Andrew, Nina justru terlihat sangat bahagia dan merayakan kebebasannya. Setelah itu, cerita beralih ke masa lalu Nina dan menceritakan kalau dulu ia dikenal mahasiswi pintar yang menjalin hubungan dengan salah satu dosennya. Namun setelah menghamili Nina, dosen tersebut tidak mau bertanggung jawab sehingga Nina terpaksa membesarkan anaknya seorang diri. Untuk menghidupi anaknya, Nina akhirnya bekerja di sebuah perusahaan dan tidak sengaja berkenalan dengan Andrew. Dari perkenalan itu, hubungan mereka semakin dekat hingga Andrew akhirnya memberanikan diri untuk melamar Nina. Namun setelah menikah, Andrew berubah menjadi pria posesif dan sering mengontrol Nina secara berlebihan. Tidak hanya itu, ia juga mengurung Nina dan menyuruhnya mencabut rambutnya sendiri sebagai hukuman hanya karena masalah sepele. Setelah Nina dibebaskan, Andrew juga memanipulasi keadaan seolah-olah Nina ingin menghabisi anaknya hingga dianggap gila dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Setelah keluar dari rumah sakit jiwa, Nina beberapa kali mencoba kabur dengan bantuan Enzo, tetapi selalu diketahui oleh Andrew. Karena tidak ada pilihan lain, Nina akhirnya mempekerjakan Millie setelah mengetahui latar belakangnya sebagai mantan narapidana. Di sana, Nina sangat yakin kalau Millie bisa memikat perhatian Andrew dan menggantikan posisinya. Kembali ke masa kini, Andrew membawa pecahan porselen ibunya dan memaksa Millie melukai tubuhnya sebagai hukuman. Saat Millie sedang bimbang, ia teringat masa lalunya dan alasan ia dipenjara karena telah menghabisi seorang anak orang kaya yang mencoba memperkaos temannya.
Di tengah lamunannya, Milly tidak sengaja menemukan sebuah pisau dapur dan terpaksa melukai perutnya sesuai dengan permintaan Andrew. Keesokan harinya, Andrew terlihat mengecek kondisi Milly yang terbaring lemah di atas kasur. Mendapat kesempatan itu, Milly secara tiba-tiba menusuk Andrew di leher dan dengan cepat langsung mengurungnya. Setelah berhasil keluar, Milly memaksa Andrew untuk mencabut giginya dengan tang sambil mengancam akan menghancurkan semua barang berharga milik ibunya dan juga membakar rumah. Mau tak mau, Andrew akhirnya terpaksa menuruti permintaan Milly dan mencabut giginya. Sedangkan di sisi lain, Nina dan Cecilia berhasil kabur dan berniat ingin pergi dari kota tersebut. Namun Cecilia, ia merasa kecewa karena ibunya telah meninggalkan Milly dan berharap Milly juga bisa ikut bersama mereka. Tepat di malam harinya, Nina diam-diam menyelinap ke rumah Andrew dan berniat ingin menyelamatkan Milly karena kasihan. Namun Nina, ia sama sekali tidak menyadari kalau di dalam kamar tersebut bukanlah Milly melainkan Andrew. Saat membuka pintu, kejadian itu tidak sengaja diketahui oleh Milly dan Andrew langsung memanfaatkan keadaan untuk menyerang Nina. Di tengah situasi genting, Milly mencoba mengalihkan perhatian Andrew dari Nina dan berhasil bersembunyi. Dalam emosinya, Andrew kembali menghampiri Nina dan mengajaknya balikan, sambil berjanji akan memperbaiki semuanya asalkan Nina mau melupakan masa lalu. Namun Nina langsung menolaknya dan mengatakan bahwa ia lebih memilih mati daripada kembali hidup bersama Andrew. Di saat yang sama, Milly tiba-tiba muncul dari arah belakang dan mendorong Andrew dari tangga hingga tewas. Melihat kejadian itu, Nina membuat alibi dengan menjatuhkan lampu dan berencana memberi kesaksian palsu bahwa Andrew terjatuh saat mengganti lampu seperti kebiasaannya. Setelah menghadiri pemakaman Andrew, Nina diam-diam menemui Milly dan memberinya cek senilai $100.000 agar ia bisa memulai hidup baru. Namun alih-alih memulai hidup baru, Milly justru kembali melamar pekerjaan sebagai pembantu. Di sana, wanita itu menceritakan kalau Nina secara pribadi merekomendasikan Milly untuk menjadikan pembantu di rumahnya. Saat wawancara, Milly tidak sengaja melihat bekas memar di tangan calon majikannya dan menyadari bahwa wanita itu sering mengalami kekerasan dari suaminya. Tanpa ragu, Milly dengan senang hati akhirnya bersedia bekerja sebagai pembantu di rumah tersebut.